A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala al-musannif rahimahullah nafa'a bih. Surah As-Saffat ya, surah ke-37 ayat 154 sampai ayat 182. Malakum kaifa tahkumun? Ada apa dengan kalian? Bagaimanakah kalian memutuskan? Kalian menetapkan? Apa maksudnya? Kalau langsung ke ayat 154 memang bingung. Kita munasabah. Nah, di antara ilmu tafsir itu namanya munasabah ayat. Munasabah itu artinya keterkaitan antara ayat ayat ini dengan ayat sebelumnya, ya. Jadi saling berhubungan antara ayat satu dengan ayat yang berikutnya. Kita lihat ayat sebelumnya, tentang apa ini? Kenapa kok bentuknya seperti ini? Kenapa kalian menetapkan, memutuskan? Apa maksudnya? Mari kita lihat ayat sebelumnya. 153, 152 ya, atau dari 151 nih. Bahkan 150 ya, dari 150 bahkan ya, supaya kita paham. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menciptakan malaikat. Dan mereka mengatakan malaikat itu adalah al-banatu, anaknya Allah. Jadi Allah itu punya anak perempuan, yaitu malaikat. Kata mereka nih orang-orang kafir, ya kan? Am khalaqnal malaika inasa wa hum syahidun. Allah mengatakan, apakah mereka ini mengetahui bahwasanya Allah itu menciptakan malaikat sebagai perempuan dan mereka menyaksikan? Mereka tahu nggak? Ala inna min ifkim la yaqulun. Tahuilah sungguhnya mereka membuat kebohongan. Jadi ucapan mereka itu ucapan kebohongan, ya. Wallah innahum lakazibu. Allah punya anak, sungguhnya mereka itu pasti berbohong, ya kan? Jadi kalau orang Nasrani mengatakan bahwasanya Yesus anak Allah, Nabi Isa itu. Nah, kalau orang Yahudi malaikat itu sebagai anak Allah, anak perempuan Allah. Aneh aja. Astafal banati alal banin. Apakah dia Allah punya anak perempuan dari anak laki-laki? Nah, barulah kita paham nih. Malakum kaifa tahkumun? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian ini memutuskan, menetapkan bahwasanya Allah itu punya anak perempuan? Gitu maksudnya. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ini mengatakan Allah itu punya anak perempuan. Afala tazakkarun? Apakah kalian ini tidak berpikir? Kalian ini membuat kebatilan, membuat kebohongan yang luar biasa. Amlakum sultanum mubin. Ataukah bagi kalian itu ada alasan-alasan yang jelas? Alasan maksudnya adalah bukti yang menguatkan, yang disandarkan kepada kitab yang Allah turunkan, yang menyebutkan bahwasanya Allah itu punya anak perempuan, itu malaikat. Ya kan? Fa'tu bi kitabikum, datangkanlah kitab kalian sebagai bukti in kuntum shadiqin, jika kalian ini adalah orang-orang yang benar. Jika ucapan kalian itu mengatakan Allah punya anak perempuan, yaitu malaikat, benar, coba deh buktinya apa? Buktikan, faktanya apa? Ya kan? Nah, inilah waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. 158. Mereka ya menjadikan bainahu, di antara Allah, wa bainal jinnati, dan di antara jin, yang dimaksud jin adalah malaikat, nasaba, ada hubungan keturunan. Jadi mereka itu beranggapan Allah dengan malaikat itu ada hubungan, yaitu anak dan bapak gitu, atau ibu. Nah, ini kan ucapan yang sangat-sangat jahatnya orang-orang kafir itu.
Ya kan? Padahal malaikat itu adalah makhluk. Ya. Yang khalik hanya Allah yang menciptanya. Walaqad alimatil jinnatu innam lamuhdharun. Sungguh ya, kalian telah mengetahui bahwa malaikat itu pasti akan dihadirkan. Ya kan? Jadi artinya mereka tidak bisa membuktikan bahwasanya Allah punya anak perempuan. Ya. Lamuhdharun. Mereka nanti dihadirkan. Lamuhdharun itu maksudnya dihadirkan mana? Dihadirkan di dalam neraka, bahwa mereka selama ini berbohong. Hanya kamuflase aja. Kebohongan yang luar biasa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi bahwasanya Allah itu punya anak. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan, yang mereka tuduhkan. Allah itu maha suci. Subhanallah. Ya. Ya, inilah Allah mengatakan Allah itu maha suci dari apa yang mereka katakan selama ini. Makanya subhanallah ini selalu kita baca, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Ketika ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selesai sholat bahkan subhanallah 33 kali. Ya, bahkan kalau sholat subuh tadi nih, di antara ajan dan qomat kita disunahkan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Bahkan singkat gitu ya, antara jarak ajan dan qomat di Masjid Nurul Jihad, jadi cuma berapa biji tadi bacanya ya. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi setengah jam jarak antara ajan dan qomat subuh. Yang pernah haji punya pernah kan? Coba liatin, lama banget ya. Ajannya 2 kali, setelah itu ajan dan qomat setengah jam jaraknya tuh. Ya, untuk apa? Untuk banyak zikir. Di antara zikir yang disunahkan adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahazim astagfirullah. Yang Selasa kemarin ikuti azikra seperempat jam 15 menit di Masjid Azikra itu. Subuh itu antara ajan dengan qomat 15 menit yang kemarin ikut tuh. Ya, iya. Kalau kita cuma 5 menit, ya. Ya, kenapa? Karena buru-buru atau mau ke pasar. Allah. Ya maksudnya apa? Banyak zikirnya di situ digunakan untuk zikir. Nah, subhanallah, maha suci Allah. Ya kan, maha suci Allah. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sifatkan. Illa ibadallah mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang disucikan dari dosa, yang dibersihkan dari dosa, yang ikhlas, mukhlasin. Ada mukhlisin, adalah mukhlasin. Kalau mukhlisin pemburu keikhlasan, kalau mukhlasin Allah yang memberikan keikhlasan. Sama-sama bagus, ikhlas. Tapi mukhlasin itu memang pemberian Allah. Kalau mukhlisin orang yang ingin ikhlas, pemburu keikhlasan. Kedua-duanya bagus. Mukhlisin, mukhlasin. Ya, setan, iblis itu mudah menggoda orang yang ibadah, orang yang berilmu. Tapi setan, iblis sulit menggoda orang yang mukhlasin, orang yang ikhlas. Makanya dalam sebuah sabda Rasulullah, kulun nas halka ilal alimun, semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Nah, kita ini udah nggak rugi nih ya, ngaji-ngaji, berilmu, ngaji. Tapi kata Rasulullah masih rugi. Qulul alimun halqa ilal amilun. Semua yang berilmu rugi kecuali yang beramal, ilmunya diamalkan. Ilmunya diamalkan juga masih rugi. Wa qul amil halqa illal mukhlisi, ilal mukhlasi. Ya, semua manusia yang berilmu, yang menguasai ilmu masih rugi kecuali orang yang ikhlas. Apa ikhlas? Kalau Agim itu menjelaskan cirinya 2. Lakukan, lupakan, itu ikhlas. Lakukan, lupakan. Lakukan kebaikan, lupakan kebaikan yang kita lakukan. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu gampang tandanya. Orang berbuat baik lalu melupakan kebaikannya, itu ikhlas. Kalau dia ingat, apalagi ngungkit-ngungkit, itu gak ikhlas namanya. Dia melakukan nih kebaikan, dia sholat, dia sedekah, dia infak, tapi dia ingat-ingat terus tuh.
lahirnya ngomong dia, mengungkit-ungkit, nah udah gak jelas. Nah. Jadi orang yang ikhlas cirinya dua. Pertama, lakukan. Kedua, lupakan. Lakukan ibadah, ya, lupakan setelah kita beribadah. Jangan diingat-ingat. Ya. Nah, itulah ikhlas. Jadi orang yang enggak rugi itu hanya yang ikhlas. Setan sulit menggoda manusia kecuali yaitu hamba Allah yang mudah menggoda manusia kecuali orang yang ikhlas. Orang itu susah digoda oleh iblis. Iblis susah menggoda orang yang ikhlas. Makanya surat yang paling luar biasa adalah surah Al-Ikhlas. Surat yang tidak disebutkan dalam surahnya, tapi disebut surah Al-Ikhlas. Itulah orang yang ikhlas, mukhlasin. Fa innakum wa ma ta'budun 161. Maka sungguhnya kalian adalah apa yang kalian sembah. Apa yang kalian sembah. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, yaitu orang-orang yang apa yang mereka sembah, yaitu patung lah, ya kan, malaikat lah, ya, nabi lah. Ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah nabi, ada yang nyembah patung. Ya kalau sekarang nyembah apa? Nyembah harta, nyembah jabatan, nyembah ilmu, nyembah gelar. Itulah, hati-hati itu Pak. Sebab kita mati itu Pak. Itu nanti kita mati semua kan ya. Itu enggak ditanya oleh malaikat, kamu S1, S2, S3, enggak ditanya. Kamu gelarnya apa? Enggak ditanya. Kamu ilmunya semana? Enggak ditanya. Ya kan? Kamu hartanya berapa banyak? Enggak ditanya. Keturunan siapa? Enggak ditanya. Ya kan? Yang Allah tanya, "Man rabbuka? Man nabiyuka? Man kiblatuka?" Itu yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu? Siapa temanmu? Enggak perlu diapalin, Pak. Yang penting kita sungguh-sungguh beribadah istiqomah, nanti jawabannya itu akan mengalir sendiri. Yang jawab bukan kita, yang jawab bukan mulut, yang jawab adalah amal kita, yang jawab sholat kita, yang jawab zikir kita, yang jawab amaliyah kita selama hidup di dunia. Ya, maka di ayat 161 ini, ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Mana? Karena yang kalian sembah tuh, tunjukkan kepada Allah apa yang kalian sembah. Ma antum alaihi bifatinin. Tidaklah kalian berkuasa untuk menyesatkannya. Ya. Artinya adalah maaf ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 161 ini namanya tafsir ayat bil ayat dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi menjelaskan ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain, yaitu surah Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka itulah punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah, lebih sesat dari binatang ternak. Mereka itulah orang-orang ghaflah, orang yang lalai. Itulah orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, ya. Illa man wasalil jahim, kecuali orang yang ditetapkan masuk neraka jahim. Artinya mereka ini ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam neraka jahim. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa ma minna, dan tidak ada dari kami illa kecuali lahu baginya maqamun ma'lum, kedudukan yang dimaklumkan, kedudukan yang
ditentukan. Ya, kedudukan yang ditentukan. Apa maksudnya ini? Kedudukan yang ditentukan ini berawal asbabun nuzulnya. Nanti terus yang yang wa inna lana shaffun, dan sungguhnya kami malaikat benar-benar shaf, berbaris-baris. Nah, asbabun nuzul 165 yaitu diriwayatkan oleh Zaid bin Abi Malik bahwa sahabat Rasulullah waktu itu karena belum ada ketentuan tata cara sholat berjamaah, sholatnya berantakan, sholatnya tidak teratur, antara shaf pertama, kedua, ketiga tidak teratur. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, perintah untuk sholat dengan seperti shafnya para malaikat, teratur baris, rapat dan lurus. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Setelah ayat ini, Umar bin Khattab itu Pak, dengan pedangnya meluruskan barisan. Dengan pedang Pak. Jadi kalau ada barisannya bengkok, nggak lurus, kena tuh, luka dia, kena pedangnya Umar. Saking beliau itu tegasnya, jadi meluruskan barisan itu dengan pedang. Ya memang bukan dengan karpet, karena sholatnya di padang pasir kan, gitu, pedang. Masya Allah. Untuk meluruskan barisan. Makanya kalau luruskan, rapatkan. Ya fa inna taswiyatus subuh min tamamis shalah. Sesungguhnya lurusnya barisan itu adalah kesempurnaan sholat. Jadi Allah tidak melihat yang khusyuk dengan tidak khusyuk Pak kalau sholat berjamaah. Yang lihat apa? Lurus rapatnya. Kalau barisan berjamaah lurus rapat, Allah terima. Walaupun di situ sholatnya nggak ada yang khusyuk misalnya. Tapi kan ada aja yang khusyuk dari sekian orang yang sholat itu. Yang penting lurus dan rapat. Beda dengan sholat sendiri. Makanya pentingnya kenapa kita sholat itu, laki-laki itu selalu di masjid atau di musola. Karena memang itu. Kalau sholat sendiri kan belum tentu kita diterima. Kan dilihat khusyuk tidaknya, syarat rukunnya. Tapi kalau sholat berjamaah yang penting lurus rapat, diterima oleh Allah. Walaupun tidak khusyuk, ya. Yang penting lurus dan rapat. Makanya pentingnya sholat berjamaah. Ya, kita bertekad sampai akhir hidup kita selalu berjamaah. Ya, masya Allah. Apalagi subuh nih. Subuh ini luar biasa. Dihadiri oleh malaikat malam, malaikat siang hadir. Didoakan oleh malaikat, didoakan oleh Rasulullah. Bayangkan malaikat makhluk Allah yang dekat dengan Allah mendoakan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian Rasulullah mendoakan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid. Apa doanya Rasulullah? Allahumma barik lana ummati bi buku, ya Allah berkahi umatku yang gelap-gelap sholat berjamaah subuh di masjid. Dapat doa malaikat, dapat doa Rasulullah. Elokan lah kata kita dia. Elokan doanya nggak dikabulkan. Doa malaikat, doa Nabi. Banyak Pak, masya Allah. Makanya orang yang selalu berjamaah subuh di masjid itu hidupnya barokah. Insya Allah ya. Dan kita bisa istiqomah sampai hidup kita ya. Masya berkah. Berkah umur, berkah ilmu, berkah harta, berkah rezeki, berkah rumah tangga, ya, berkah semuanya. Allahumma barik lana fi bukurina, berkah. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ya tuh malaikat itu shafun, berbaris-baris. Ya. Wa inna lananul musabbihun, dan sungguhnya kami malaikat kami ini sungguh musabbihun, selalu bertasbih. Jadi malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, dalam ayat lain. Ya, bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Di langit siapa? Para malaikat bertasbih. Semua malaikat itu bertasbih kepada Allah. Ya kan? Semua malaikat bertasbih kepada Allah. As-Saffat. Ya, berbaris-baris bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan berbaris-baris, bersop-sop ya. Dalam surah As-Saffat ayat pertama kan was-saffatis saffa. Makanya surah As-Saffat, surah ini namanya surah yang bersop-sop, malaikat demi malaikat yang bersop-sop, berombong-rombongan. Masya Allah. Makanya kita terus perbaiki sholat berjamaah kita. Jangan sampai ada lobang setan masuk. Apa itu? Ketika ada jamaah ada yang bolong, ya. Bolong itu artinya
Ada orang yang keluar lalu kita nggak tutup Pak, tutup ya supaya barisan rapat dan lurus, Nah ini. Wa in kanu la yaqulun, dan sungguh orang-orang kafir itu la yaqulun, pasti mereka ngomong. Orang-orang kafir itu ngomong. Nah ini sebelum ayat 126 ini 120 kembali lagi 126. Ini 166 di dalam ayat ini Rasulullah menjelaskan. Ya dalam Sahih Muslim dari Uzaifah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fudila 'alan nasi bisalasin." Kami ini umat Rasulullah diberikan keutamaan di atas umat-umat lain. Umat Nabi Muhammad SAW itu lebih utama dibandingkan umat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud dan semua nabi-nabi yang lain. Apa kata Rasulullah? Ada 3. Masya Allah. Ada 3 yang membuat umat Rasulullah itu lebih utama. Yang pertama, julitu sufufuna qausufu fil malaikah. Ya, sop-sop kami dijadikan seperti sop-sopnya malaikat. Jadi ketika sholat berjamaah itu seperti sopnya malaikat. Itu dibandingkan umat yang lain nggak ada Pak. Umat Nabi Isa nggak begini, umat Nabi Musa juga nggak. Jadi sopnya Rasulullah, umat Rasulullah ini seperti sopnya para malaikat, barisan seperti barisannya malaikat sholat. Wajulat lanal ardu masjidan. Yang kedua, keutamaan umat Rasulullah dibandingkan umat yang lain, bumi dijadikan bagi kami masjid. Artinya sholat itu di mana saja. Bumi tanah ini bisa dijadikan untuk sholat, untuk tempat bersujud. Wa turbatu tahuran, dan tanahnya suci, lagi mensucikan. Tuh kan? Yang ketiga, tanahnya bumi ini suci dan mensucikan untuk tayamum. Jadi tanah di bumi ini suci dan bisa untuk mensucikan. Ya, untuk tayamum pengganti wudu. Itulah kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kembali lagi ke ayat 167. Wa in kanu la yaqulun, dan sungguhnya orang-orang kafir itu pernah ngomong. Apa omongannya? Lau anna indana zikra minal awwalin. Seandainya bahwasanya di sisi kami ini zikron, ada kitab, ada peringatan minal awwalin dari orang-orang yang dahulu. Lakunna ibadallah mukhlasin. Niscaya kami menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan tentang ya orang-orang kafir musyrikin Quraisy ngomong pada begini nih. Ya, seandainya katanya. Nah, kalau kalimat seandainya itu biasanya orang-orang main judi itu. Ya, wiridnya itu kalimatnya seandainya lau. Seandainya, umpama, andai kata, saya kaya, saya menang, ya kan? Ya kan judi begitu kan? Ya, main judi itu Pak, sekarang lagi marak judi online. Kalau dulu orang main judi di depannya ada remi, di depan ada duit, sekarang pakai online. Ya, di rumah main judinya. Bahkan ternyata pemain judi orang Indonesia terbanyak di dunia. Beriringan dengan game online. Nah, awalnya game online, akhirnya jadi judi online tuh Pak. Itu nguras uang, nguris duit. Ya kan? Karena awalnya dapat judi itu Pak. Menangnya membuat ketagihan, kalahnya penasaran, gak selesai. Menangnya ketagihan, kalahnya penasaran, terus begitu. Itulah judi. Kata Bang Haji Roma kan, judi. Ya, hati-hati ini sekarang judi online ya. Marak banget nih, nauzubillah min dzalik. Karena orang susah ya kan, pernah ketagihan, dapat duit ya kan 100.000, 200.000. Lama-lama ketagihan, lama-lama kalah lagi, ketagihan, penasaran lagi, pengen menang. Begitu aja. Enggak selesai loh judi. Jelas kan? Judi itu perbuatan syaitan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rizun min amal syaitan. Sesungguhnya ya, khamr, narkoba, minuman keras, kemudian lagi judi, mengadu nasib, ya sama itu, main mengadu nasib. Kalau dulu sabung ayam, sekarang judi online, sama aja ya.
Itu rizun, perbuatan yang sangat rizun min amal syaitan. Gitu ya. Amalnya setan. Nah, orang-orang jahiliyah dulu ngomong begini nih, seandainya katanya. Seandainya ya sebelum Nabi Muhammad ini ada seorang nabi yang mengingatkan kami zikron minal awwalin. Dulu sebelum Nabi Muhammad tuh ada nabi yang mengingatkan kami katanya. Ya. Aduh, ada-ada aja. Ya kan? Nah, bahkan ayat ini dijelaskan di dalam surah Fatir ayat 42. Waqsamu billah jada aymanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sangat kuat. Demi Allah, seandainya ada nabi yang mengingatkan kami sebelum Nabi Muhammad, kami akan menjadi apa? Lakunna ibadallahil mukhlasin 169. Sungguhnya kami akan menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, mukhlasin yang ikhlas dalam taat kepada Allah. Tapi kan kata Allah apa katanya? Ya kan? Ya begitulah umat. Falamma ja'ahum nazir ma zam illa nufura. Ketika datang ada seorang pemberi peringatan, seorang nabi, mereka itu tidak menambah ketaatan, tapi semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari kebenaran. Itulah memang. Kalau saya kaya nih, saya akan infak. Nah, sering banget saya ketemu sama orang yang begitu, Pak. Ustadz, pokoknya nanti nih, tolong doain ya. Kalau tanah saya laku, tolong doain ya. Kalau mobil saya laku, saya infak nih saat. Ketika tanah laku, mobil laku, nggak infak, lupa. Yang ngomong-omongan orang gitu sering banget tuh. Jadi Pak, infak sedekah itu jangan nunggu kaya. Justru pengen kaya kita infak. Ya, kita sedekah. Kalau nunggu kaya nggak bakalan kaya-kaya. Kalau udah kaya lupa infak bahkan. Sering begitu kan? Kalau saya dapat uang, saya akan infak. Nggak dapat Pak. Infak dulu baru dapat uang. Ya, jadi infak itu bukan di belakang tapi di depan. Ya, rezeki itu mengalir karena infak. Apa kata Nabi ini? Kata Nabi apa? Intala rizqa bisadaqah, kata Nabi. Cari rezeki dengan bersedekah. Mancingnya rezeki dengan sedekah. Jadi urusan jadi lancar dengan sedekah. Nah, dulu pernah saya jelasin kan, jamaah di Masjid Al-Maghfirah Gandaria tuh utangnya 35 miliar. Utang 35 miliar, Pak, bukan sembarangan. Kalau kita punya utang 100 ribu, 200 ribu kondangan udah puyeng. Ini 35 miliar. Amalan dia apa supaya lunas utang? Di antaranya infak subuh. Nah, ini infak subuh. Jadi infak subuh itu dahsyat. Karena malaikat kumpul mendoakan orang yang infak. Makanya dahsyat dia. Dia infak. Bukan hanya untuk masjid, tapi orang yang sholat di masjid itu dia infakin. Bayangin. Ada kadang-kadang 100 ribu, kadang-kadang 50 ribu. Itu mahasiswa tuh ngerasain kan. Coba yang pernah ikut saya. Ngerasain dia. Dia pengen buktiin kan. Bener Bi. Coba ikut dia ngaji di sana. Bener, habis ngaji dikasih 100. 100 ribu, Pak. Masya Allah. Besoknya ngaji gak dapat lagi. Emang itu bukan rezeki kan. Kebiasaan beliau tuh infak. Apalagi kalau berangkat dakwah, berangkat kerja, keluar kota, luar negeri, dia pasti infak. Semua jamaah tuh. Dan dia ngasih langsung, Pak. Ada 200 orang misalnya, dia ngasih atau dua sok. Kan biasanya yang rajin ke masjid tuh orang-orang susah. Kalau orang-orang kaya itu jarang ke masjid. Ya, begitu emang umumnya kan. Kecuali orang yang ahli ibadah ya. Kan orang-orang ada satpam, ada hansip, ada macam-macam tuh, ada sopir, ada pembantu rumah tangga, tukang kebun. Wah, kalau ada Pak Fulan tuh enak Ustadz katanya. Kita kalau sholat subuh dapat duit katanya. Waduh. Subhanallah. Bayangkan kalau Masjid Nurul Jihad seorang 100 ribu, jangankan subuh, jam 2 udah penuh nih masjid nih. Udah keluar. Subhanallah. Apa yang terjadi? Enggak sampai 40 hari itu utang yang 35 miliar itu 35 hari lunas, Pak. Dari mana? Ya Allah yang ngatur katanya. Dengan caranya Allah. Itu, Pak. Masa intinya adalah ya ikhlas. Kalau ada ikhlas, infak, apalagi infak subuh itu sedekah. Itu Syekh Ali Al-Jabir pernah ngungkapin kan. Cobalah kita setiap kita keluar rumah
kita ke masjid, apalagi subuh, jangan lupa bawa duit. Kemana aja, mau di masjid ini ke, atau misal Bapak nanti jalan nih keluar kota atau sedang ziarah, subuh itu kita siapin infak Pak. Kan biasanya kan kita subuh kan masjid mana gitu kan, atau rest area lah, minimal rest area kan ada masjidnya tuh. Infak di situ Pak subuh. Ketika infak nih rahasia kita jangan tahu. Minta sama Allah di hati, jangan hajat kita itu apa hari itu. Hari ini apa hajat? Ya Allah, hajat hamba hari ini. Apa gitu? Pengen ini. Nah itu diaminkan oleh malaikat Pak. Diaminkan oleh malaikat. Tuh sangat mustajab tuh, Masya Allah. Penuh. Otak amal penuh insya Allah. Setiap subuh, siap subuh pokoknya. Subuh. Kenapa subuh? Karena itu tadi. Malaikat malam, malaikat siang kumpul doain orang yang infak. Ya Allah, ganti rezekinya, mudahkan urusannya. Nah itu. Lalu kita doanya diaminkan oleh malaikat. Makanya malaikat mendoakan, doa kita diaminkan, makanya sangat-sangat luar biasa sedekah subuh Pak. Masya Allah. Kotak amal masjid penuh tuh. Udah jihad ya, insya Allah. Ya, ini juga cepat penuh kan. Mudah-mudahan ya. Karena udah mulai kotor Pak. Udah 3 kali ngecat, kotor lagi. Kayak pengen ini pakai gini nih, pengen pakai keramik. Iya, namanya bocil tuh Pak ya. Tuh karena ngaji itu kakinya tuh ikut. Jadi Kolbun Salim sekarang majelis pengen tahu kan para kotor kan. Itu udah 3 kali dicat Pak, 3 kali ngecat. Karena memang saya pengennya putih gitu. Kotor lagi kayak ini kan. Nah ini aja kan kotor. Caranya memang harus di keramik. Mudah-mudahan nanti infak ini bisa untuk beli keramik di sekitar Kolbun Salim tuh majelis ya. Masya Allah. Amin ya. Allah, nanti lelang bisa lebih cepat ya. Keramik gitu ya. Masya Allah. Nah ini bagian daripada beda dengan orang kafir itu ya. Nah, mereka itu begitu mengatakan. Nah, mari kembali lagi ayat ya. Lakunna ibadallah munasin. Katanya begitu. Kalau seandainya ada nabi sebelum Nabi Muhammad, ada yang memberikan peringatan, kami akan taat, kami akan menjadi orang yang mukhlasin. Fakafaru bih. Kemudian mereka ingkar lagi. Fasawfa ya'lamun. Kelak mereka akan mengetahui akibatnya. Ya, ada Nabi Muhammad, ada peringatan, ada Al-Qur'an, tapi fakafaru bih, mereka kafir, mereka ingkar. Ya, waktu enggak ada nabi, mereka ingin datang nabi, adanya nabi, mereka mengingkari. Adanya Al-Qur'an lagi, mereka mengingkari. Itulah orang-orang kafir. Kemudian ayat 171. Ini ayatnya banyak ya, karena kecil pendek-pendek. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Walaqad dan sungguh sabaqat telah berlaku kalimatuna ketetapan kami li'ibadina untuk hamba-hamba kami al mursalin para nabi, para rasul. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 171 ini tentang ketetapan Allah. Ya, Allah menetapkan bahwasanya ya kemenangan sabaqat kalimatuna. Kalimat itu dia ketetapan kalimat kami, yaitu kemenangan-kemenangan bagi para nabi dan para rasul, bagi hamba-hamba Allah. Ibadil mursalin. Mursalin adalah para rasul. Ya, para rasul pasti Allah berikan kemenangan. Kemenangan di dunia, kemenangan di akhirat. Ayat ini dijelaskan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 21. Al-Mu'minun ayat 51. Kataballahu aglabina ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Pasti menang. Semua rasul yang Allah itu pasti menang. Ya kan? Semua nabi menang dalam dakwahnya. Walaupun memang awalnya ya Nabi kita Muhammad SAW kan dilempari batu, dilempari kotoran, ya kan? Tapi akhirnya menang kan? Akhirnya kan, masya Allah kan? Sekarang kan, ya antri haji aja di Indonesia itu luar biasa Pak. Semangat orang untuk ibadah itu semakin hari semakin meningkat kan? Di Depok aja kalau Bapak daftar hari ini berangkat haji 28 tahun ke depan baru bisa berangkat.
Bahkan ada yang provinsi 30 tahun. Ya, 30 tahun. Ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun. Itu paling rendah 20 tahun, Pak. Haji itu. Haji. Walaupun bayaran semakin hari semakin meningkat. Semakin mahal. Iya, harusnya kan semakin murah ya. Kayak Malaysia gitu kan. Hotel punya sendiri. Jadi nggak perlu bayar lagi. Pesawat punya sendiri. Bayangkan tuh. Kalau uang haji dari zaman Bung Karno, Pak Harto terus gitu. Itu ada istilahnya, ada kelebihannya tuh ya, ada keuntungannya. Bisa beli hotel, bisa beli pesawat, Pak. Harusnya tuh kalau pemimpinnya amanah, sekarang haji lebih murah. Sekarang haji nggak perlu beli hotel lagi, nggak perlu nyewa hotel lagi. Iya, ya kan? Pesawat udah punya. Ya. Kenapa bisa begitu, Pak? Kenapa bisa begitu? Karena pemimpinnya. Iya, pemimpinnya. Makanya kan aneh kan, negeri kita kok haji makin hari makin mahal. Harusnya kan makin murah. Kenapa makin mahal? Karena bayar hotelnya, bayar masakannya, bayar pesawatnya, itu yang bikin mahal. Bayangkan kalau dari dulu tuh pemimpinnya jujur, uangnya beli pesawat, uangnya beli hotel, mungkin bisa murah sekarang haji. Bahkan bisa 10 juta, Pak, bisa 10 juta per orang haji harusnya. Kalau hotel sendiri, kalau pesawat sendiri. Malaysia kan gitu. Ya. Makanya Malaysia itu Pak lebih parah lagi, Pak. Mau berangkat haji tuh 50 tahun sampai 100 tahun antrinya tuh. Insyaallah. Kalau kita kan masih 30 tahunan ya. Jadi kalau daftar 50 tahun berarti masih bayi harus daftar gitu ya. Ya Allah, ada 100 tahun kan. Ya Allah. Kenapa? Karena memang udah murah banget, haji bisa murah. Kenapa bisa murah? Karena hotel sendiri, pesawat sendiri. Itu masalahnya. Yang bikin mahal kan bukan ini ya, Pak, itunya, makannya, konsumsinya, sama hotelnya. Itu pun paling jauh. Indonesia kan paling jauh. Iya. Makanya pakai mobil, pakai bis sholawat. Ya. Iya, 5 kilo kan. Pernah saya nyobain Pak, jalan itu dari Mispalah hotel kita tuh. Lumayan. 3-4 kilo lah. Sekali-kalinya, setelah itu naik bis terus ya. Waktu haji tahun 2020. Masya Allah, naik bis itu berebut, Pak. Apalagi jam-jam sibuk. Yang kasihan nenek-nenek kan, Masya Allah. Kalau bisnya banyak, alhamdulillah. Harus antri. Jadi ingat waktu kuliah dulu, waktu IAIN kan, antri bis, waktu ingat kuliah dia. Naik bis, Masya Allah. Tapi kita tuh alhamdulillah 2020 paling sedikit jamaahnya, jadi nggak terlalu berat. Sekarang kan Masya Allah ya. Mudah-mudahan haji sekarang diberikan kemudahan ya. Kemarin baru tadi saya lihat waktu mau berangkat itu, ya Allah, seorang jamaah istri meninggal, turun dari pesawat di Jeddah, meninggal dunia. Padahal katanya nggak punya penyakit apa-apa, Pak. Ya Allah, langsung dimakamkan hari itu juga. Ya, jadi belum haji nih, baru turun dari pesawat, pusing-pusing, meninggal istrinya, orang Pangandaran, embarkasi, udah pakai pakaian ihram kan, karena memang gelombang kedua ini pakai ihram. Bang Amin ini pakai ihram udah dari embarkasi gelombang kedua. Gelombang kedua itu Mekah. Ya. Masya Allah, itulah kalau udah umur kan, masih muda 50 tahun. Nah, kembali lagi ayat ini menjelaskan kalau Allah utus nabi pasti menang. Pasti menang. Ana wa rasuli, aku bersama rasulku katanya. Itu dalam surah Al-Mujadilah. Ya kan? Inna lanunsurna rusulana, sungguhnya kami menolong rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul asyhad, dan nanti di hari-hari yang disaksikan nantinya padang mahsyar, hari kiamat. Ya. Jadi pasti Allah menolong para nabi, dan pasti Allah menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Ya, ini ayat 171. Innahum laumul mansurun, pasti mereka itu orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Lebih jelas lagi kan, wa inna jundana humul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami adalah pasti menang, ghalibun, baik di dunia ataupun di akhirat. Kelihatannya kan kalah kan, padahal menang itu Palestina, Pak. Ya kan, ketakutan, makanya mereka bunuh terus kan, anak-anak dibunuh terus, saking ketakutannya orang Israel itu.
Makanya pengecut dia, Bang. Pasti menang, insyaallah, yakin kita pasti merdeka. Tapi kapannya wallahu alam. Makanya doa terus, doa kunut nazilah kita, ya Allah. Ya kan? Apa bi'azabina yasta'jilun? Apakah kemudian terhadap azab kami yasta'jilun, mereka minta disegerakan? Jadi orang-orang kafir itu, Pak, ya dulu waktu ayat ini turun, itu memang sampai nantangin gitu. Kalau Allah tuh murka, mana buktinya azab Allah? Nah, gitu. Gitulah. Kan? Karena mereka sangat ingkar, mereka ingin di hadapan mereka azab seperti Allah hancurkan kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, banjir kah, gempa lah. Mereka ingin tahu mana buktinya. Ya begitu, sampai nantangin istilahnya. Fa ija nazala bisahitim basa asabal munzari. Fa ija nazala, maka apabila azab turun bisahitim di halaman mereka, pasaa, maka itulah seburuk-buruknya sabahal munzarin, pagi hari bagi orang-orang yang kafir. Artinya adalah ketika azab Allah turunkan kepada mereka, itulah seburuk-buruknya hari mereka, kehancuran orang-orang kafir. Ya kan? Kehancuran orang-orang kafir. Auzubillahi min zalik. Nah, ayat ini disebutkan dalam Sahihain, hadis Ismail ibnu Aliyah dari Anas radhiyallahu an, bahwa pada hari Rasulullah bersama pasukannya dalam perang Khaybar. Ini asbabun nuzul apa? Para perang Khaybar. Ketika orang-orang Khaybar keluar membawa cangkul, alat pertanian menuju kebun-kebun mereka, mereka melihat pasukan kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat. Mereka kembali masuk ke dalam bentengnya. Lalu mereka ngomong, Muhammad demi Tuhan datang dengan pasukannya. Maka Rasulullah pun bersabda, Allahu Akbar, kharabat Khaybar, inna idza nazzalna bisahati qaumin fasasabal munzarin. Allah Muhammad, hancurlah Khaybar. Sesungguhnya kami apabila menyerang halaman sebuah kaum, maka amat buruklah pagi hari dalam orang-orang yang berikan peringatan itu. Ini perang Khaybar namanya. Jadi Rasulullah itu kalau perang itu habis subuh, Pak. Ya itu. Seperti yang dilakukan dulu Pak Harto kan. Serangan berapa tuh? 1 Maret ya. Nah itu di Yogyakarta itu kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya kan? Nah itu. Kemudian ayat selanjutnya, nah ini tentang perang Khaybar ya. Ya di mana Rasulullah menyerang orang-orang kafir di waktu subuh. Ya, sabahal munzarin, pagi hari yang orang kafir itu telah diberikan. Wa tawalla anhum hatta hin. Berpalinglah kamu wahai Muhammad dari mereka hatta hin, sampai waktu tertentu. Wa absir, perlihatkan pada mereka, fasawfa yubsirun, maka mereka akan melihat ya apa terhadap perbuatan yang mereka lakukan selama ini. Ya. Kemudian ujung ayat sekarang. Ini sering kita baca dalam doa, baru ketemu nih ya. Kenapa kita doa itu di ujungnya membaca ini kan? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Itu doa kan ya? Doa. Ini ternyata ada di dalam surah As-Saffat. Jadi langsung Allah ajarkan Pak dalam doa. Ya, doa yang kita baca selama ini ternyata ada di dalam surah As-Saffat ayat 180 sampai 182 di ujung ayatnya ya. Subhana, maha suci Allah, Rabbika Tuhanmu ya Muhammad, Rabbil izzati, Tuhan pemilik kemuliaan, izzah kemuliaan, kemenangan, keagungan, amma yasifun, dari apa yang mereka tuduhkan selama ini. Ya kan? Mereka tuduhkan bahwasanya Allah punya anak. Mereka tuduhkan Allah itu punya anak perempuan. Mereka tuduhkan Allah punya anak laki-laki, yaitu Yesus. Mereka tuduhkan. Wassalamun alal mursalin. Wassalam, salam, keselamatan alal mursalin, bagi seluruh para rasul, para nabi. Kenapa Allah melimpahkan kesejahteraan, kebaikan, kedamaian, keselamatan kepada rasul? Baik keselamatan di dunia maupun nanti keselamatan di akhirat.
Mursalin ini bukan hanya Nabi Muhammad, Pak. Semua Nabi dan Rasul itu Allah berikan keselamatan. Makanya di ujung ayat, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, inilah yang kita baca. Ini bagian daripada etika dalam doa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Ija salimtum alayya fasallimu alal mursalin." Apabila kalian mengucapkan salam kepadaku, ucapkan salam juga untuk para nabi dan para rasul yang lain. Fa innama ana wa rasulun minal mursalin. Sungguhnya aku ini hanya seorang rasul dari rasul. Itulah Rasulullah itu, Nabi Muhammad SAW itu saking rendah hatinya, kalau ada yang ingin mengucapkan salam kepadaku, ucapkan juga kepada nabi yang lain. Kenapa? Aku ini bagian daripada nabi-nabi dan rasul yang lain. Itu saking apa ya? Saking rendah hatinya Rasulullah, Pak. Padahal beliau adalah Sayyidul Mursalin. Ya, Sayyidul Mursalin. Jadi artinya penghulu pimpinan para nabi dan rasul. Itu sampai hadis begitu. Idza salamtum alayya fasallim alal mursalin. Jika kalian mengucapkan salam untukku, maka ucapan juga untuk para rasul yang lain. Ya. Kemudian dalam hadis yang berikutnya nih, kenapa kita baca doa di akhir begini? Ini seperti dalam sabda Rasulullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza sallama. Rasulullah ketika salam, ketika berdoa, beliau mengucapkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Inilah yang kenapa kita baca ini memang diperintahkan Nabi. Dalam hadis lain, min sarrahu ayyaqtala bil mikyal. Barang siapa orang yang mendapatkan timbangan yang sempurna nanti, ya, aula minal ajri yaumal qiyamah, kelak pahala yang sempurna di hari kiamat, ingin timbangan kebaikannya berat, falyakul akhir majlis, maka di akhir majlis, di akhir doa, katakanlah, ucapkanlah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Riwayat lain, man qala, siapa orang yang mengucapkan duburu kulli salatin, selesai salat. Jadi ternyata ada 3 nih. Selesai doa, selesai majlis, selesai salat. Ucapan ini, ucapan subhana rabbikal izzati amma yasifun, ya, maka sebanyak salasa marrat, sebanyak 3 kali. Faqriktala bil jarib al afa bil ajri, maka Allah memberikan pahala timbangan yang sempurna dengan timbangan yang sangat besar. Jadi ada 3 perintah Nabi. Selesai berdoa, selesai majelis ilmu, selesai sholat. Ini doa diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Akhir tafsir suratul Saffat. InsyaAllah minggu depan surah Shad, ya. Surah Shad. Kita sudah menyelesaikan surah As-Saffat. Berarti kita sudah surah yang ke 38. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang